Halo Bujang, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime, yaitu anime Evangelion 1.0 yang dirilis pada tahun 2007. Sebelumnya aku minta maaf nih karena sudah membuat kalian menunggu. Dan anime ini yang aku ringkas adalah anime untuk kalian menunggu lanjutan anime Ansatsu. Yaudah gitu aja. Sebelum masuk ke alurnya, biasalah jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak banget dah, swear. Yaudah, kita langsung aja ke alurnya. Scene dimulai dengan seorang bernama Shinji yang sedang menunggu seorang perempuan bernama Misato menjemputnya. Di saat sedang menunggu, Shinji melihat seorang wanita yang berdiri di tengah jalan. Namun saat ia melihat ke arah lain, wanita itu langsung menghilang dan angin berhembus kencang. Ia melihat pesawat tempur yang sedang menyerang sebuah angel. Di saat itu juga Misato pun tiba dan membawa Shinji pergi. Di markas Nerve, beberapa orang mengkomandoi prajurit mereka untuk melawan angel. Berbagai macam serangan mereka keluarkan, namun tidak ada pengaruhnya. Lalu mereka memakai sebuah nuklir sebagai senjata pamungkas. Shinji dan Misato yang melihat itu dari kejauhan segera berlindung di dalam mobil dan membuat mobil itu terguling. Balik lagi di markas Nerve, mereka kira telah menghancurkan angel tersebut dengan senjata terbaiknya. Namun ternyata angel itu masih hidup. Shinji dan Misato melanjutkan perjalanannya ke markas Nerve. Mereka masuk ke gerbang Geofront dan menuju sampai ke markas pangkalan Nerve di paling bawah. Mereka berbincang-bincang tentang markas Nerve, yang ternyata tempat itu adalah tempat ayahnya Shinji bekerja dan ayahnya lah yang menyuruh Misato menjemput Shinji untuk ke markas Nerve. Misato pun mengantar Shinji ke sebuah ruangan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kepala mekanik di Nerve, yaitu Ritsuko. Setelah sampai, ruangan itu gelap gulita dan Ritsuko memperkenalkan Evangelion ke Shinji. Dan ayahnya pun muncul menyaut perkataan Shinji. Ayahnya bilang untuk siap bertempur dan menyuruh Shinji mengemudikan Eva 01 tersebut. Di luar Geofront, Angel sudah menemukan lokasi markas Nerve dan mencoba menghancurkan pertahanan Geofront. Lalu Misato membujuk Shinji untuk mengemudikan Eva 01, namun tetap tidak mau. Ayahnya Shinji memanggil seseorang yang bernama Rei yang sedang sakit untuk mengemudikan Eva. Rei yang terbaring tak berdaya lewat di depan Shinji, dan Rei mencoba untuk bangun. Tiba-tiba guncangan besar muncul karena Angel berhasil menembus pertahanan Geofront. Rei pun terjatuh dari tempat tidur sakitnya dan Shinji menolong Rei. Shinji yang melihat Rei kesakitan akhirnya memutuskan untuk mengemudikan Eva 01. Shinji pun masuk ke dalam Eva 01 dan mempersiapkan untuk mengemudikan Eva 01, lalu meluncur ke atas. Di atas, Shinji tepat bertemu dengan Angel. Shinji yang baru mengemudikan Eva 01, ia pun terjatuh saat berusaha menjalankan Eva 01 tersebut. Lalu Angel mengangkatnya dan mematahkan tangan Eva 01 tersebut, dan Shinji sangat kesakitan. Dan Angel tersebut merusak tengkorak milik Eva 01. Di markas Nerve, Ritsuko menyuruh untuk putuskan sirkuitnya, namun tidak bisa. Secara tiba-tiba, Eva 01 hidup dengan sendiri dan mengamuk dan meregang tangannya sendiri. Eva 01 menyerang Angel tersebut. Hingga saat Eva 01 ingin menghancurkan inti Angel, Angel tersebut menyatukan dirinya dengan Eva 01 dan meledakkan dirinya. Ledakan besar pun terjadi, namun Eva 01 masih hidup. Di markas Nerve, orang-orang terkejut melihat wujud asli Eva 01. Dan scene berpindah di sebuah kereta yang berisi percakapan dua orang yang berbicara tentang jika anaknya nanti laki-laki akan diberi nama Shinji dan jika perempuan akan diberi nama Rei. Lalu Shinji terbangun di rumah sakit dan di luar menunjukkan kondisi pasca ledakan Angel.
Lalu ada sebuah scene di mana ayahnya Shinji yang bernama Ikari Gendo yang berbincang dengan petinggi organisasi Silly tentang tujuan mereka, yaitu proyek instrumental manusia. Saat itu Misato dan Ritsuko yang di tempat ledakan sedang mengamati dan sangat berharap dengan Eva untuk melawan Angel. Kembali ke rumah sakit, Shinji yang sudah pulih dihampiri oleh Misato dan mengajaknya untuk tinggal di apartemen milik Misato. Di perjalanan, mereka berbelanja dan Misato mengajaknya melihat Tokyo 3. Lalu gedung-gedung di sana keluar dari dalam. Sebuah kota istimewa untuk menahan serangan para Angel dan kota itu yang akan Shinji lindungi. Sesampai di apartemen, mereka makan malam dan Misato menyuruh Shinji untuk mandi. Di kamar mandi, ia melihat banyak pakaian dalam milik Misato. Waduh, bahaya ini. Saat hendak untuk balik lagi, ia dikejutkan oleh seekor penguin yang hidup satu apartemen dengannya. Pindah di markas Nerf, Gendo dan Ritsuko berbincang tentang persiapan pembekuan Eva 00 dan memakai anaknya untuk mengendalikan itu. Balik ke Shinji, ia terlihat merenung di kamarnya dan Misato yang sedang mandi. Ia merasakan tidak nyaman dengan kenyataan ini. Walaupun Gendo memaksa anaknya untuk mengalahkan Angel, Misato tidak bahagia. Shinji yang sedang rebahan dan merenung, ia pun teringat melawan Angel. Lalu Misato masuk ke kamar Shinji untuk memberinya pujian karena telah menjadi pilot Eva. Keesokan harinya, saat di sekolah, Shinji dipukuli oleh seorang murid karena adiknya terluka saat Shinji bertarung melawan Angel. Saat itu Shinji pun menjelaskan kalau ia hanya pasrah dan tidak percaya diri. Lalu scene berpindah ke Shinji yang sedang latihan di markas Nerf. Ia begitu tidak bersemangat dan ia diperintahkan oleh Ritsuko di sebuah ruangan dan di sana ada juga Misato. Mereka berbincang tentang dibulinya Shinji dan Ritsuko berkata ke Misato ia yang akan bertanggung jawab dengan perkembangannya Shinji. Lalu scene berpindah ke Shinji yang masuk ke kelas. Ia dilihati oleh teman-teman sekelasnya dan ia melihat Rei yang sendiri. Lalu pindah ke Shinji yang sedang tiduran di atap dan dihampiri oleh Rei yang mengatakan ada panggilan darurat. Kemudian datanglah sebuah Angel yang menuju kota Tokyo 3. Mereka segera menyembunyikan gedung-gedung ke bawah tanah dan diganti menjadi blok pertahanan. Dan Shinji bersiap mempiloti Eva 01. Dua orang teman kelasnya Shinji diam-diam keluar untuk lihat Eva 01 bertarung dan merekam pertandingan Shinji. Shinji pun diluncurkan ke atas dan bertarung melawan Angel kelima. Di sana Shinji agak terpojok setelah menerima serangan Angel dan membuat kabel utamanya putus yang berarti akan bertahan hanya 5 menit. Lalu Shinji dilempar oleh Angel ke dekat dua temannya Shinji. Shinji yang sedang menahan serangan Angel, ia pun melihat kedua teman sekelasnya. Lalu mereka disuruh masuk oleh Misato ke entry plug milik Shinji. Saat itu Shinji berhasil membuat Angel itu mundur dan Misato menyuruh Shinji untuk mundur. Namun Shinji dengan nekatnya menyerang Angel tersebut dan memasukkan pedang ke inti Angel tersebut. Di detik-detik terakhir, Shinji berhasil mengalahkan Angel kelima. Setelah kejadian itu, Shinji malah terlihat menderita dan dilihat oleh kedua temannya. Scene pun berpindah. Setelah kejadian itu, Misato memarahi Shinji karena tidak mematuhinya dan menyuruhnya pulang. Lalu Shinji pun kabur dari rumahnya ke sebuah kota dan menyendiri di sana. Di tengah perjalanannya, ia sadar telah dipantau dan ia dijemput oleh Agent Nerf. Di markas Nerf, Shinji dihampiri oleh Misato dan ditanyai soal perginya kemana Shinji. Saat itu, Shinji tidak merasa ada kebebasan. Ia dipaksa untuk jadi pilot Eva dan tidak ada pilihan lain. Lalu Misato pun menyuruhnya pergi jika Shinji mau dan lakukan sesukanya. Scene pun berpindah. Gendo dan wakilnya yang bernama Fuyuki Tsuki yang sedang membicarakan tindakan Shinji dan Rei yang sesuai rencana dan sudah ditulis di skenario 14 tahun yang lalu. Lanjut di sekolah, kedua temannya Shinji meminta maaf karena perbuatannya dan Rei melihat itu. Dan scene berpindah di tempat kolam renang dan Rei hanya menyendiri. Dan hal itu dilihat oleh Shinji. Kemudian scene berpindah lagi nih. Ritsuko yang menceritakan tentang Rei Ayami yang berumur 14 tahun dan dipilih menjadi pilot Eva 00. Lalu ada scene menunjukkan Eva 00 mengalami kesalahan fatal dan lepas kendali. Ia hampir merusak tempat Gendo berlindung. Lalu mereka mengeluarkan entry plug yang berisi Rei dan Eva 00 berhenti. Gendo langsung menghampiri dan membuka entry plug Rei, meski tangan Gendo kepanasan saat membuka entry plugnya.
Kejadian itu pun membuat EVA 00 sempat dibekukan. Mereka melakukan aktivasi ulang terhadap Rey dan akan mengemudikan EVA 00 lagi. Lalu Shinji yang di dalam EVA 01 melihat Rey yang dihampiri oleh ayahnya dan terlihat peduli dengan Rey. Scene berpindah ke Misato dan Ritsuko di sebuah bar. Mereka berbincang mengenai Shinji dan perselisihan dengan ayahnya yang membuat Shinji begitu sangat jauh dengan ayahnya. Lalu Ritsuko memberi kartu Sakuritas milik Shinji dan Ayami ke Misato dan menyuruh Shinji yang memberikan kartu milik Rei. Keesokan harinya, Shinji pergi ke tempat Rei tinggal. Karena tidak ada yang menjawab, Shinji pun masuk dan melihat kacamata milik ayahnya dan memakainya. Saat berbalik badan, Shinji melihat Rei yang baru selesai mandi. Lalu Rei menghampiri Shinji untuk mengambil kacamata yang dipakainya. Namun Shinji saat itu terlihat gugup. Kemudian dia pun terpleset dan menindih Ayami. Secara tidak sengaja, tangannya Shinji menggenggam opai milik Rei yang ukurannya pas genggaman tangan. Kemudian Rei menyuruhnya untuk minggir dan bertanya kenapa Shinji datang ke sini. Shinji pun menjawab dengan sangat gugup. Dan Rei memakai bajunya dan menyimpan kacamata itu lalu pergi meninggalkan Shinji keluar. Lalu mereka berangkat bareng ke markas Nerf. Di sana Shinji meminta maaf dan bertanya-tanya ke Rei. Saat di luar, Angel ke-6 telah muncul dan EVA 01 siap meluncur. Namun saat EVA 01 tiba diluncurkan ke atas, Angel tersebut langsung menyerang dengan energi yang besar. Kemudian Shinji pun tidak dapat menghindar serangan tersebut. Ia pun terkena serangan tersebut dan tersiksa. Lalu Misato menyuruh mengeluarkan Shinji, namun Gendo menolaknya. Saat itu Shinji berteriak kesakitan dan Misato membawa balik EVA 01 ke dalam markas untuk dipulihkan dan mengeluarkan Shinji untuk dilakukan perawatan darurat. Angel saat itu menemukan lokasi markas Nerf dan mencoba masuk dengan mengebor. Di markas Nerf, Misato, Ritsuko, dan tim lainnya menyusun strategi untuk mengalahkan Angel tersebut dengan senjata rahasia jarak jauh milik JSSDF, Japan Strategic Self Defense Force. Ribet anjing. Dan operasi ini dinamakan Operasi Yashima. Kemudian Nerf sudah bersiap untuk melawan Angel. Lalu pemadaman listrik akan terjadi di kota untuk menggunakan senjata rahasia tersebut. Gendo dan Fuyutsuki membicarakan tentang entry peluk tiruan. Shin pindah ke pikiran Shinji yang benci mengendalikan Eva dan keluh kesah hidup Shinji. Dan ia tidak punya pilihan selain mengemudikan Eva. Lalu Shinji terbangun, ia ditemani oleh Rei di sampingnya dan memberitahu Shinji jadwal yang mengharuskan ia mengendalikan Eva beberapa jam lagi. Namun Shinji yang takut mengemudikan Eva, Reyla yang akan mengemudikan EVA 01. Di luar sana, Angel sudah mengebor hingga perisai ke-17 Geofront. Misato, Ritsuko, tim militer telah mempersiapkan senjata rahasia yang akan digunakan. Lalu Misato menghampiri Shinji yang sudah pulih. Karena Shinji takut mengemudikan Eva, Misato pun mengajak Shinji ke level AAA. Di dalam markas Nerf, di sana ia menceritakan tentang Second Impact yang terjadi 15 tahun yang lalu dan menyebabkan separuh umat manusia telah mati. Dan sekarang para Angel akan menyebabkan Third Impact yang membuat seluruh umat manusia mati. Dan jika Angel sudah mencapai level AAA, Third Impact akan terjadi. Setelah mereka sampai di level AAA, Misato dan Shinji melihat Lilith atau Angel kedua, si pemberi kehidupan, dan menghantar menuju kepunahan yang disalib. Dan di bagian dadanya ditusuk oleh tombak. Misato saat itu mempercayakan keselamatan umat manusia ke Shinji untuk melawan Angel. Dan Shinji pun akan mengemudikan Eva lagi. Scene berlanjut di tempat persiapan penyerangan. Misato, Ritsuko memberitahu peran Shinji dan Rei dalam penyerangan ini dan bagaimana menyerang Angel tersebut. Shinji dan Rei mengganti baju dan bersiap melawannya. Listrik di kota dipadamkan dan waktu menunjukkan untuk menyerang. Operasi Yashima dimulai. Listrik mulai dialirkan ke senjata dan rudal-rudal mulai menyerang Angel. Namun rudal tersebut dihancurkan dengan mudah. Dan deretan peluru juga tidak berpengaruh ke Angel tersebut. Kemudian EVA 01 masih menunggu waktu untuk menembak. Shinji berusaha membidik inti Angel tersebut. Lalu Shinji pun diberikan perintah hitungan mundur untuk menembak. Dan dengan sekali tembak, Shinji mengenai inti Angel tersebut dan mengeluarkan darah.
Namun Angel tersebut meregen tubuhnya dengan cepat dan menyerang balik dengan energinya yang sangat besar ke arah Shinji, menembak dan Shinji terkena ledakan energi besar tersebut. Di markas Nerf, Gendo menyuruh Eva 00 untuk menggantikan Eva 01 untuk menembak. Namun perkataan itu langsung dibantah oleh Misato. Shinji pun berusaha menggapai senjata itu lagi dan membintik senjata itu ke arah Angel. Sementara itu di Geofront, Angel sudah mengebor hingga atap markas Nerf dan tembakan kedua disiapkan oleh Shinji. Kemudian Shinji berusaha membintik Angel itu. Namun saat sudah pas, Angel itu meluncurkan serangan lagi dan serangan itu ditahan oleh Rei. Selama serangan Angel itu ditahan, Shinji kembali membintik inti Angel tersebut dan menembaknya. Singkat cerita, tembakan itu berhasil mengenai inti Angel itu lagi. Dan kali ini Angel itu mati. Rei yang tumbang menahan serangan tadi segera diselamatkan oleh Shinji. Lalu Shinji membuka entry plug milik Rei dengan tangan kepanasan, sama seperti yang pernah ayahnya lakukan. Lalu Shinji pun mengulurkan tangannya. Lalu Shin berpindah ke suatu tempat di luar bumi. Di sana ada seseorang laki-laki berbincang dengan seseorang yang membicarakan fase utama rencana mereka. Dan laki-laki tersebut menantikan pertemuannya dengan Shinji. Dan cerita pun selesai. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Jika kalian suka dengan animenya, nanti aku akan upload lanjutan movie-nya. Oke, segitu aja penjelasan dari Watashi. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya, biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video. Dan sayonara, bujang.